Halo guys, buat teman nonton, welcome. Di video hari ini gue mau share ke kalian, ini juga dari viewer gue, yang dia juga nanya ke gue mengenai apakah ini penipuan, dan gue berusaha untuk memberikan informasi berdasarkan Google juga gitu. Gue juga research juga untuk kasih tahu dia, karena gue juga bukan lawyer ya, gue bukan immigration lawyer. Jadi jawaban yang gue kasih itu adalah murni ya berdasarkan pengetahuan gue. Dan di video hari ini gue akan share itu ke kalian, jadi hopefully kalian juga nggak ketipu ya, karena akhir-akhir ini benar-benar banyak banget, nggak cuma akhir-akhir ini sih, emang dari dulu sampai sekarang banyak yang namanya penipuan. So, langsung aja sebelum kita lanjut, nonton dulu intro ini. Halo kok, mau nanya kok, tahu Canadian nggak kok? Kemarin ini aku daftar di sana, terus kemarin dia ada telepon untuk konfirmasi data, dan hari ini dia telepon aku lagi tanyain kredit card aku yang aku daftarin. Dan bilang aku dapat PR di sana. Terus tanya-tanya soal bisnis di sini. Bilang aku bisa dapat kerja di sana. Balik lagi ngomongin kredit card, lagi dia minta CVV alias 3 nomor yang di belakang kartu kita. Akhirnya aku udah ragu tuh. Tapi dia bilang nggak akan charge karena butuh approve dari email. Ternyata tiba-tiba masuk dong tagihan. Itu beneran apa penipuan ya kok? Oke, ketika gua baca Canadian, gua kira tuh maksudnya tahu Canadian Express Entry nggak gitu. Tapi ternyata sepertinya ini kayak sebuah perusahaan agency gitu. Jadi gue langsung Google, dan bener, ini sebuah perusahaan agency yang menyalurkan servisnya untuk membantu orang-orang untuk bisa pindah ke Kanada. Dan salah satunya adalah melalui PR gitu kan. Nah, ketika gue lihat ini, gue tanya gitu, siapa minta credit card gitu kan. Dibilang orang imigrasinya. Terus gue tanya, orang imigrasi mana? Dia mintanya melalui email, surat, SMS, atau apa gitu kan. Terus dia bilang, jadi dia telepon konfirmasi data sekaligus bilang kalau aku dapat PR satu keluarga. Terus dia bilang intinya suruh bayar gitu deh. Dia tanya soal credit card, nomor dikonfirmasinya gitu sama dia. Terus gue tanya, orangnya ngomong bahasa Indo. Karena kalau misalnya orang Indo, udah nggak mungkin bener. Karena pindah ke Kanada, ya pasti orang Kanada gitu yang memberikan PR, nggak mungkin orang Indo yang ngasih PR Kanada gitu kan. Oke, dia bilang, enggak, ngomongnya bahasa Inggris kok. Jadi dia Kanada dari website gitu. Oke, jadi intinya adalah viewer gue ini mencoba untuk pindah ke Kanada, cari cara ya. Terus menemukan company ini melalui websitenya. Terus ngobrol-ngobrol mungkin ya konsultasi. Akhirnya tiba-tiba katanya dijanjikan, ditelepon katanya dapat PR nih, minta nomor kartu kredit, suruh bayar dulu. Guys, kalau misalnya kalian belum apa-apa udah dimintain kartu kredit, itu kalian harus hati-hati, itu nomor satu. Yang kedua, yang memberikan PR Kanada itu adalah IRCC, ya kan, alias Government Kanada, pemerintah Kanada gitu. Jadi nggak mungkin sebuah agency memberikan PR ke kalian gitu. Terus gue yakin pasti dia belum ngasih informasi, belum ngasih data, belum ngasih berkas-berkas, main udah dibilang dapat PR aja gitu. Jadi ini sebuah iming-iming aja supaya dia bisa minta nomor kartu kreditnya. Dan kalau misalnya udah dapat nomor kartu kreditnya, apalagi udah dapat CVV-nya, itu bisa di-charge gitu kan kartu kreditnya kan. Jadi kita perlu ingat bahwa meskipun kita pakai agency atau lawyer atau siapapun gitu kan, tetap keputusan ada di tangan pemerintah Kanada, IRCC. Mereka cuman istilahnya menjadi caloknya kita untuk submit the application gitu kan, untuk nggak daftarin, untuk kirim-kirim berkas-berkas segala macem gitu, yang sebenarnya kita juga bisa urus sendiri gitu kan. Di video sebelumnya gue juga pernah jawab bahwa ngurus green card, ngurus PR tuh semuanya bisa sendiri, jadi nggak perlu pakai agency atau immigration lawyer tuh sebenarnya nggak perlu gitu. Jadinya kalau misalnya kalian udah dibilang dapat PR, itu jangan langsung percaya juga gitu, karena nggak segampang itu, prosesnya juga susah gitu kan. Gua nemu di Quora bahwa orang-orang juga ngebahas gitu, ternyata it's not legit, bukan yang bener-bener gitu loh.
Dan orang-orang bilang nih, mereka first step itu adalah mereka mau nomor kredit kalian karena mereka mau bayar gitu. Dan hampir semuanya bilang itu fraud. Jadi gue bilang sama viewer gue, nih perlu diketahui ya, yang pertama itu adalah cuma sebuah agency company aja. Mereka tidak bisa membuat keputusan ataupun memberikan approval untuk PR Kanada. Keputusan ada di tangan pemerintah Kanada. Tugas agen adalah memasukkan data ke sistem dan menunggu keputusan dari IRCC, gitu kan. Yang kedua, saya nggak pernah dengar ada yang minta pembayaran melalui telepon. Nah, pembayaran dari telepon juga aneh, gitu kan. Apalagi dengan iming-iming akan dapat PR sekeluarga. Itu kalian harus perlu hati-hati. Jadi intinya adalah jangan terlalu gampang untuk kita dijanjikan gitu loh, yang manis-manis ke kita, karena itu cara mereka gitu untuk menipu, untuk scam, untuk segala macem gitu kan. Kita harus pinter-pinter juga. Yes, gue tahu kita mungkin pengen pindah ke negara lain gitu kan, tapi maksudnya jangan jadi nafsuan juga gitu sampai akhirnya tertipu gitu, karena hal-hal seperti ini itu udah bukan hal yang jarang lagi gitu, udah sering banget ditemuin gitu. Jadi gue mau kalian, kalau misalnya kalian mau pakai agen, agency company, make sure kalian lihat juga company-nya kayak gimana, mungkin lihat reviewnya, Google juga nih company-nya. Mungkin orang-orang udah pernah bilang nih kalau misalnya company ini nggak bener gitu kan. Seperti yang gue lakuin gitu, ketika gue dapet pertanyaan ini, ya udah, apa yang gue lakuin adalah gue Google aja, dan jawabannya most likely ada di Google. Dan kalau misalnya kalian emang bisa bahasa Inggris, kalian bisa mengerti, kalian punya berkas-berkasnya, gue rekomen kalian apply sendiri aja. Nggak perlu pakai agent, nggak perlu pakai lawyer, kecuali kalian emang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Yaudah, kalau misalnya kalian mau pakai agency, silahkan gitu. Pakai agency bukan berarti lebih mudah juga gitu. Kita tetap harus memberikan semua dokumen-dokumen persyaratan-persyaratan yang pemerintah Kanada atau IRCC require gitu. Bedanya adalah kita cuma kasih ke agency kita atau lawyer kita, nanti mereka akan kasih ke IRCC gitu aja. Perantara aja sebenarnya mereka gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.